Selamat petang, selamat malam adik-adik mahasiswa. Mari kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, pada petang hari ini diawali dengan menyampaikan Panganstukarya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik adik mahasiswa, Pak Agus pertama mohon maaf pada kalian semua karena banyak hal kita di masa pandemi juga suasananya menurut informasi media dan kampus kita dinyatakan masa pandemi PPKM meskipun sudah menurun. Ini memang sebenarnya sangat mengganggu aktivitas pembelajaran tidak hanya teman-teman adik-adik mahasiswa tapi hampir semua level pendidikan mengalami gangguan berkaitan dengan masalah ini. Itu mungkin permohonan maaf yang pertama Pak Agus sampaikan kepada kalian semua. Kemudian harapan Pak Agus, meskipun kita di masa seperti ini, saya sangat berharap secara pribadi kepada kalian semua untuk justru lebih tekun lagi. Karena semua guru, semua dosen di masa pandemi ini merasakan perbedaan mekanisme ini tentunya akan mengurangi penyampaian materi kepada murid atau mahasiswa. Jadi karena itu kalian harus lebih kuat, lebih bersemangat lagi untuk mengisi diri kalian dengan pengetahuan itu wawasan, termasuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan kalian. Itu harapan saya secara pribadi kepada kalian semua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan perkuliahan malam hari ini. Jadi silakan kalian yang belum mengabsen silakan absen di LMS bagi yang belum. Jadi pada malam hari ini perkuliahan ketiga ini Pak Gus langsung akan merapel hal-hal yang belum kita bahas berkaitan dengan mata kuliah ini. Jadi yang pertama ingin saya katakan kepada kalian, jadi pahami dulu judul mata kuliah kalian. Judulnya itu adalah manajemen proyek pembangunan. Pada saat presentasi sebelum menentukan mata kuliah pilihan, Anda semua mungkin sudah mendengarkan penjelasan dari masing-masing dosen pengampu berkaitan dengan masing-masing judul mata kuliahnya. Jadi kalau berbicara mata kuliah ini, manajemen proyek pembangunan, nah ini tentunya ada 3 kata, 3 diksi. Kata manajemen, kata proyek, kata pembangunan. Jadi kasat mata secara sederhana, bahasanya mungkin mindset pikiran kita semua akan mengartikan bahwa kalian akan diajarkan, dibimbing, diadvokasi bagaimana memanage proyek yang kaitannya dengan proyek pembangunan. Jadi ada kata manajemen, itu bagaimana mengatur, kemudian ada proyek, ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kepemerintahan, karena jurusan kalian adalah ilmu administrasi negara. Kemudian pembangunan. Nah ini yang perlu kalian hati-hati sekali. Pembangunan. Apakah pembangunan, apa maksud dari kata pembangunan ini? Dan ini yang perlu sebenarnya Anda pahami terlebih dahulu. Kita perlu elaborasi 3 kata ini. Manajemen, proyek, pembangunan. Nah, ini yang perlu dicermati. Jadi saya harap saya minta kepada Anda semua untuk mencermati 3 diksi atau 3 kata ini. Jadi ketika berbicara manajemen proyek pembangunan, kata manajemen dulu. Jadi manajemen sudah jelas pakemnya. Itu berarti pendekatan ilmu manajemen. Jadi kalau berbicara pendekatan ilmu manajemen, di sana ada fungsi-fungsi manajemen, ada unsur-unsur manajemen. Itu yang perlu kalian cermati. Jadi kalau berbicara tentang fungsi manajemen, secara umum ada POSDECOR singkatannya, kemudian ada POAK singkatannya, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah ini pakem ini, definisi ini, terminologi ini yang sering secara umum digunakan karena lebih mudah diingat. Itu ketika kita berbicara diksi manajemen. Kemudian ada unsur-unsur manajemen, man, money, machine, method, material. Nah ini diksi kata manajemen berkaitan dengan kalimat manajemen proyek pembangunan. Nah, itu yang perlu kalian cermati. Berarti Anda akan membahas di kisaran tidak hanya berbicara fungsi manajemen, tidak hanya berbicara unsur-unsur manajemen. Jadi 2 hal ini yang akan Anda bahas dalam mata kuliah ini, yang ada kaitannya dengan proyek membangun, proyek pembangunan.
Bisa dipahami? Adik-adik mahasiswa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian, slide-nya bisa dibaca. Slide-nya bisa dibaca. Bisa dibaca slide-nya. Bisa, Adik-adik? Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. tadi saya bicara tentang satu diksi dulu, manajemen. Kemudian proyek. Nah, apa itu proyek? Nanti akan kita bahas. Jadi secara sederhana proyek, the same as project. Project berarti itu di dalam project itu biasanya ada satu kegiatan atau lebih. Bisa hanya satu kegiatan, bisa dua kegiatan. Kita menggunakan pakem yang digunakan institusi publik. Jadi proyek ini berarti di sana ada kegiatan. Ada kegiatan berarti di sana ada anggaran. Itu yang perlu Anda cermati. Dan proyek ini tentunya kalau menggunakan pendekatan manajemen ini ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada implementasi, ada pengawasan proyek. Nah, itu yang perlu Anda cermati berkaitan dengan diksi proyek. Jadi di dalam proyek ini ada pasti kegiatan. Mungkin saja satu atau dua kegiatan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. Bisa, Pak. proyek ini juga memiliki keterkaitan dengan program. Untuk mewujudkan sebuah program, di dalam program itu ada proyek-proyek, ada kegiatan-kegiatan. Nah, ini yang berkaitan dengan diksi proyek. Nah, kemudian pembangunan. Nah, ini yang perlu Anda cermati, yang ingin saya titipkan kepada kalian semua sebagai generasi muda. Jadi, pembangunan. Apakah pembangunan itu, pertanyaannya, apakah pembangunan itu infrastruktur semua? Apakah pembangunan itu gedung, jalan, bendungan, dan lain sebagainya? Atau apakah ada terminologi definisi lain tentang pembangunan? Artinya apakah pembangunan itu tidak hanya gedung, tidak hanya bendungan, tidak hanya jembatan? Nah, ini yang perlu Anda cermati. Jadi sebenarnya esensinya pembangunan itu tidak hanya infrastruktur, tetapi juga esensinya adalah manusia. Nah, kalau kita mencermati lebih jeli lagi, sebenarnya berkaitan dengan jurusan Anda, ilmu administrasi negara, sebenarnya esensi pembangunan itu adalah SDM-nya, manusianya. Tetapi kerap sekali terjadi, kerap sekali di lapangan itu, pembangunan ini di mindset orang itu, terutama para penyelenggara negara itu dianggap sebagai proyek semata, dianggap sebagai infrastruktur semata. Padahal esensinya kehadiran negara, kehadiran pemerintah itu sebenarnya untuk membangun manusianya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi sekali lagi Pak Agus stressing, berbicara pembangunan, hal yang mendasar sekali sebenarnya adalah membangun manusia itu sendiri, membangun jiwanya, membangun raganya. Itu yang menjadi skala prioritas satu. Nah, untuk membangun jiwa raga, kemudian diterjemahkan lagi lebih rigid, membangun SQ-nya, spiritual quotient-nya, membantu IQ-nya, intelijensinya, membantu emosional kreativitasnya, membantu fisiknya, membangun fisiknya, membangun sosiokulturalnya, membangun kemampuan praktisnya. Itu sebenarnya esensi nomor satu, membangun manusianya. Mulai dari manusia yang di dalam kandungan, kemudian manusia yang bayi, manusia yang SD, manusia yang SMP, manusia yang SMA, dan manusia yang di pendidikan tinggi. Termasuk manusia yang sedang bekerja dan manusia yang manula. Bisa dipahami? Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Nah, itu yang ingin saya tekankan kepada murid-murid saya. Karena saya yakin Anda pasti di antara Anda ini pasti akan ada yang jadi pejabat. Jadi jangan salah kaprah. Infrastruktur itu hanya untuk mensupport membangun manusianya, jangan dibalik. Fakta di lapangan itu sering dibalik. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sampai di sini itu sudah dijelaskan terminologinya. Ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Silakan. Bisa dipahami?
Diksi tadi sudah bisa dipahami dengan sederhana? Adik-adik mahasiswa jawab. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau sudah, Anda sudah paham dengan esensi pertemuan perkuliahan yang menjadi topik di tahapan pertama atau perkuliahan pertama. Sekarang saya masuk ke perkuliahan kedua. Jadi ketika berbicara perkuliahan pertama tentang terminologi, definisi manajemen proyek pembangunan, itu esensi perkuliahan pertama. Kemudian di sana juga akan dibahas tentang apa saja dasar-dasar manajemen proyek pembangunan itu. Jadi kalau berbicara, tadi kita sudah bahas tentang manajemen proyek pembangunan, apa saja definisinya, kemudian pengertiannya, sehingga Anda tidak perlu menghafal, tapi Anda memahami maknanya itu. Tentunya ketika kita berbicara manajemen proyek pembangunan, hal-hal yang perlu kita cermati berkaitan dengan perkuliahan kedua, bagaimana mengidentifikasi proyek pembangunan. Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan perencanaan proyek pembangunan. Kemudian yang ketiga, bagaimana melakukan penambahan rencana proyek pembangunan. Karena bisa jadi satu proyek itu, katakanlah proyek SDM itu misalnya, atau proyek infrastruktur itu tidak cukup diselesaikan dengan satu tahun anggaran. Jadi dia harus diselesaikan dengan multi-year anggaran. Misalnya seperti itu. Sehingga perencanaan itu harus dibuat lebih bagus dan lebih rigid lagi. Itu penambahan rencana proyek pembangunan. Kemudian bagaimana merumuskan perencanaan pengendalian proyek pembangunan. Jadi pengendalian dan pengawasannya pun harus dirumuskan seperti apa, sehingga proyek itu tidak bias, proyek itu bisa sesuai dengan tujuan dan maksud diadakannya proyek itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kemudian struktur rincian proyek. Jadi ketika proyek itu direncanakan 5 tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, itu di struktur proyek itu dirinci. Apa saja kebutuhannya. Itu dirinci secara rigid. Baik kebutuhan barangnya seperti apa, kebutuhan sumber daya manusianya seperti apa. Kemudian goal atau tujuan proyek, tujuan capaiannya seperti apa. Outputnya itu seperti apa. Apakah outputnya itu gedung, ataukah outputnya itu nanti kualitas SDM yang diharapkan. Hasil mendidik SDM itu seperti apa, outputnya itu seperti apa. Setelah mereka dites, diuji dengan menggunakan anggaran proyek, itu hasilnya seperti apa. Nah, itu yang perlu dicermati. Kemudian pembentukan tim proyek. Nah, ini nanti akan kita bahas dalam pertemuan di depan. Jadi ketika berbicara proyek pembangunan, ada institusi nantinya yang bertugas sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Kemudian setelah itu anggaran itu ada, kemudian daftar perincian anggarannya ada, proyeknya sah bisa dilaksanakan dalam tahun anggaran, nanti setelah itu dibentuklah tim. Mulai dari pengguna anggarannya, pejabat pembuat komitmennya, pejabat pelaksana teknis kegiatannya seperti apa, kemudian mekanisme nanti pengerjaannya seperti apa. Apakah dia akan diswakelolakan atau kegiatan itu akan dilelangkan secara terbuka. Itu diatur, disusun, dirumuskan secara rigid. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kemudian juga ada tahapan kita akan belajar di depan bagaimana melakukan penyusunan estimasi proyek pembangunan. Jadi ada estimasi, baik estimasi misalnya anggaran, kemudian estimasi pengerjaan proyek, kemudian estimasi lamanya proyek, kemudian estimasi kapan proyek itu bisa diselesaikan. Itu nanti juga akan kita pelajari. Sehingga harapannya dengan belajar manajemen pelayanan, manajemen proyek pembangunan ini, paling tidak harapannya capaian pembelajaran itu Anda memahami manajemen proyek itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami adik-adik?
Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. Bisa. kemudian juga nanti dalam pertemuan di depan, Anda akan digiring, Anda akan dibimbing bagaimana menyusun diagram kerja. Jadi diagram kerja itu biasanya berbentuk matrik, itu nanti ada seriesnya, bulannya, mulai Januari sampai Desember, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang saja yang akan dibuat, termasuk sub-sub kegiatannya, termasuk target capaiannya. Nah, itu nanti ada di dalam diagram kerja proyek. Ya. Berikutnya juga nanti akan dibahas tentang penyusunan jadwal proyek. Nah, itu dan banyak hal lain termasuk yang terakhir nanti kita akan berbicara tentang bagaimana melakukan kontrol terhadap proyek pembangunan. Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa, Pak. Sampai di sini ada hal yang mungkin akan Anda tanyakan, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Namamu, Nak, mahasiswa. Namamu, sebentar. Dwi Mahayani. Apa itu, Dwi? Silakan. Dwi Mahayani. Oke, Dwi. Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana cara membangun infrastruktur yang baik ketika kualitas SDM yang kita punya belum baik? Sekian, Pak. Terima kasih. Bagus nih pertanyaanmu. Bagus, jawab dulu ya sebelum yang lain nanyanya. Bagaimana cara membangun infrastruktur yang baik ketika SDM kita belum baik? Ya. Ya, Pak. Jadi ini pertanyaanmu bagus dan masih menjadi PR besar bagi kita semua di negeri ini, terutama di daerah-daerah di luar Jawa, daerah-daerah timur. Kenapa demikian? Karena fakta di lapangan, misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan yang melaksanakan punya izin berkaitan dengan pembangunan gedung atau jalan, jembatan, waduk, dan lain sebagainya. Jadi kalau di luar Jawa, kualifikasi rekanan atau perusahaan itu belum sebagus perusahaan-perusahaan yang di Jakarta, di kota-kota besar di Jawa. Nah, berkaitan dengan kondisi ini, karena rekanan kita secara umum di daerah tidak qualified di Pulau Jawa itu, ada ruang yang diberikan oleh negara untuk kasus Indonesia ini, studi kasus Indonesia. Jadi di dalam regulasi Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang sudah diperbarui kalau tidak salah dengan Perpres 20 tahun 2021, itu salah satu ruang untuk menjawab pertanyaannya Dwi Mahayani ini. Kegiatan itu bisa melalui mekanisme lelang terbuka dengan catatan ada batasan anggaran. Kalau tidak salah yang infrastruktur itu di atas 200 juta. Itu bisa dilakukan input dalam satu aplikasi pengadaan barang dan jasa milik pemerintah itu namanya dimasukkan ke dalam aplikasi ULP, itu unit layanan pengadaan yang bersifat nasional itu, untuk didaftarkan jadi lelang terbuka. Jadi semua perusahaan yang ada di Indonesia yang punya kompetensi kualifikasi untuk melaksanakan satu kegiatan itu bisa ikut lelang itu. Nah, kalau menggunakan rujukan normatif atau aturan itu, dan apabila aturan itu dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur, mekanisme, dan lain sebagainya, maka pastinya tentunya rekanan atau perusahaan yang akan memenangkan lelang atau tender itu pastilah perusahaan yang punya kompetensi paling bagus ini. Sehingga dari sana yang melaksanakan pekerjaan atau proyek itu bisa dijamin kualifikasinya, bisa dijamin kompetensinya, memiliki SDM yang sesuai dengan mekanisme yang telah dipersyaratkan oleh pejabat publik yang memiliki pekerjaan itu atau tugas itu. Bisa dipahami, Dwi? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Dan fakta-fakta di lapangan kerap terjadi. Misalnya ada lelang pengadaan benih ikan misalnya di Bali oleh satu institusi di Bali misalnya. Justru pemenangnya tahun kemarin itu perusahaan dari Jawa. Tetapi fakta di lapangan yang perlu kalian ketahui.
praktek yang terjadi di lapangan karena jarak antara perusahaan yang menang dengan lokasi melaksanakan kegiatan itu jauh. Biasanya kerap terjadi pekerjaan proyek itu justru disubkan kepada perusahaan yang ada di tingkat lokal. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi misalnya begini, Pak Agus pemilik perusahaan di Jawa, di Jakarta. Kategorinya PT, perseroan terbatas. Pak Agus ikut lelang pembangunan gedung SMA di Denpasar. Karena perusahaan Pak Agus ini memang qualified besar dan sudah memiliki record pengalaman bekerja yang banyak, memenuhi kualifikasi bahasanya. Sehingga pada saat dilakukan lelang terbuka secara online itu, perusahaan Pak Agus yang menang. Namun karena Pak Agus ini memiliki hitung-hitungan benefit untung rugi perusahaan, akan lebih besar untung yang Pak Agus peroleh ketika Pak Agus tidak mengerjakan langsung, mengesubkan, bahasa sederhananya mengoper kepada perusahaan yang ada di Denpasar. Itu bisa. Sehingga pekerjaan itu Pak Agus operkan kepada CV, komanditer Venoskapnya milik Dwi Mahayani misalnya. Tapi dari nilai proyek itu Pak Agus potong 10-15%. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, itu kerap terjadi praktek di lapangan. Sehingga apa yang kita bahas tadi berkaitan dengan pertanyaannya Dwi Mahayani sebenarnya tidak maksimal bisa mencapai tujuan proyek itu. Karena belum apa-apa proyek sudah kena cas 10-15%. Tapi fakta di lapangan kerap rentan terjadi seperti itu. Sehingga banyak sekali proyek-proyek pemerintah itu kerap sering cenderung bermasalah ketika dia dilakukan pemeriksaan. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Silakan, yang laki mungkin. Jangan kalah yang laki-laki ini. Silakan. Belum ada? Saya, Pak. Silakan, namamu siapa? Mahasiswa? Mahasiswi? Euprasia Tristania Tato, Pak. Euprasia, ya. Apa pertanyaanmu, Nak? Ingin bertanya, menurut pendapat atau pandangan Bapak di Provinsi Bali sekarang itu, pihak pemerintah lebih memfokuskan pada pembangunan infrastrukturnya saja, ataukah juga memfokuskan pada pembangunan SDM-nya? Atau mungkin keduanya seimbang? Terima kasih, Pak. Bagus. Pertanyaanmu bagus. Jadi kalau mau menjawab pertanyaannya Euprasia ya, Euprasia, Pak. Euprasia. Pertanyaanmu bagus. Pertanyaan yang sama juga perlu Anda tanyakan di daerah-daerah lain, di Pemda-Pemda lain, di Pemprov-Pemprov lain. Apakah pembangunan di Bali itu lebih condong yang besar infrastruktur atau SDM? Untuk mengetahuinya dengan pasti, kita harus dapatkan data yang pasti dan jelas dan valid. Caranya bagaimana? Caranya harus dilihat, dicek, dibedah, dibuka, dibaca dokumen APBD-nya Bali. Anggaran, pendapatan, dan belanja pemerintah Provinsi Bali. Paling tidak kita akan membaca 3 tahun terakhir. 2022 tahun ini bisa, meskipun belum dieksekusi semua. 2002 kita periksa, 2021 kita periksa, 2020 kita periksa. Nah, di APBD itu, mudah-mudahan Anda sudah dapat mata kuliahnya, keuangan negara dan daerah. Di APBD itu ada posting anggaran, ada struktur APBD namanya. Ada pos-pos anggaran. Mulai dari belanja modal sampai belanja pegawai. Nah, Anda bisa melihat terutama di belanja modalnya ini. Dibawa kemanakah belanja modal? Karena belanja pegawai itu untuk gaji PNS-nya, aparaturnya. Nah, di belanja modal struktur APBD itu, di LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah,
itu ada nanti reviewnya. Ada laporan realisasi anggaran namanya, LRA-nya. Berapa urusan pendidikan, berapa urusan kesehatan, kemudian berapa urusan perumahan permukiman, yang nantinya juga ada urusan pekerjaan umum. Nantinya di dokumen itu akan diresume jumlah-jumlah posting masing-masing urusan. Nanti dicek mana yang murni untuk implementasi SDM atau penguatan SDM, berapa yang jumlahnya justru infrastruktur. Barulah bisa disimpulkan, bisa ditarik kesimpulan, dia ini lebih besar anggaran infrastrukturnya atau SDM-nya. Barang dia junior kok. Bisa dipahami? Tolong speaker kalian dimatikan itu, yang aktif. Bisa dipahami? Siapa namanya? Euphorasia. Euphorasia, Pak. Euphorasia. Bisa dipahami? Euphorasia. Ya. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi Anda untuk memastikan apakah dia lebih besar anggaran infrastruktur atau SDM, harus tahu dulu jumlah angka itu. Baru kita bisa menarik kesimpulan. Tidak, kalau mau melihat secara kasat mata bisa-bisa saja. Namun kalau kita melihat praktek yang terjadi di pemerintah Provinsi Bali, melihat fenomena sekarang, beberapa tahun belakangan, terutama sejak pemerintahan Pak Mangku Pastike, catat, sejak pemerintahan Pak Mangku Pastike, upaya pemerintah Provinsi Bali untuk menguatkan SDM itu besar sekali. Indikasinya atau indikatornya apa? Indikatornya di zaman Pak Gubernur Bali itu, Mangku Pastike, dari level SD, meskipun itu program nasional, termasuk program kabupaten kota, tapi dia masuk cakupan Bali juga, wilayahnya Bali. SD, SMP, bahkan ada SMA Bali Mandara, itu anggaran untuk penguatan SDM. Meskipun di proses awal itu membutuhkan gedung SMA Bali Mandara. Kemudian contoh misalnya yang saya katakan bahwa di Bali sudah mulai melakukan penguatan SDM itu. Sejak zaman Pak Mangku mungkin, saya belum tahu pasti, tetapi di zaman Pak Koster ini sudah mulai ada pengiriman adik-adik yang kuliah itu ke luar negeri. Sejak zaman Pak Koster ini sudah mulai dikirim ke luar negeri. Itu menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Bali ini memiliki perhatian yang serius berkaitan dengan proyek SDM, tidak hanya proyek infrastruktur. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Nah, kondisi ini tentunya harus bisa dipertahankan, bahkan bisa dikuatkan lagi ke depannya. Bahkan, apa yang dilakukan oleh Pemprov Bali berkaitan dengan pendidikan SMA yang menjadi kewenangan provinsi, dan termasuk memberikan beasiswa ke luar negeri, itu semestinya juga diikuti oleh kabupaten kota. Misalnya menguatkan lagi pendidikan SMP dan SD. Contohnya misalnya di Jembrane yang dulu di era Pak Winase itu ada SMP unggulan yang siswanya itu betul-betul tidak dikenai biaya serupiah pun. Jadi semua anak-anak SD terbaik diseleksi dijadikan satu di SMP unggulan itu. Tetapi setelah peninggalan Pak Winase itu tidak dilanjutkan. Dan itu boarding school. Harusnya apa yang dilakukan oleh Pak Mangku Pastike dengan Bali Mandara, kemudian dilanjutkan oleh Pak Koster, kemudian ditambah dengan beasiswa ke luar negeri oleh Pak Koster, ini juga diikuti oleh Bupati Wali Kota di Bali. Menguatkan lagi SMP-SMP di masing-masing wilayahnya. Dengan pola yang dilakukan oleh Jembrane di era tahun 2000 sampai 2010 itu. Jadi ada SMP yang memang direkrut adik-adik yang lulusan SD terbaik itu dimasukkan ke dalam satu SMP, di boarding school kan, tidak bayar serupiah pun orang tuanya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, adik-adik mahasiswa. Silakan. Ini perempuan semua, yang lakinya belum ada. Pak Agus sudah bicara cukup panjang tadi. Mulai dari terminologi manajemen proyek pembangunan, kemudian dasar-dasar apa yang akan Anda pelajari pada satu semester ke depan ini.
Silakan, yang laki-laki tidak terpancing untuk bertanya. Izin bertanya, Pak. Silakan, namamu mahasiswa, silakan. Utni Pianus Lende, Pak. Ya, siapa? Utni Pianus Lende. Ya, Pianus Lende. Oke. Apa pertanyaanmu? Ini kan berbicara tentang manajemen proyek pembangunan, Pak. Ya. Di dalam manajemen sendiri itu kan tentang waktu atau jadwal gitu. Ya. Apakah dalam pembangunan proyek itu dalam pengerjaannya punya jadwal yang cukup pendek atau waktunya sangat singkat dalam pengerjaan proyek itu? Pertanyaanmu bagus, anak muda. Jadi, bagaimana waktu atau jadwal penyelesaian proyek? Itu pertanyaannya. Jadi, itu tergantung jenis proyek. Apakah proyek itu proyek besar, proyek sedang, atau proyek kecil? Kalau dia terkategori proyek besar dan membutuhkan anggaran besar, waktunya bisa besar, bisa panjang. Artinya bahkan ada yang proyek itu waktunya tidak cukup 1 tahun anggaran. Jadi, dia menghabiskan uangnya itu tidak cukup dibiayai dengan 1 tahun anggaran. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Misalnya contohnya, proyek pembangunan sekarang di Bali akan dibangun museum di Tukadunde itu. Itu kemungkinan besar tidak cukup menggunakan uang 1 tahun anggaran. Jadi dia membutuhkan uang besar sehingga dilakukan multi years, berseri. Mungkin 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti anggarannya dari tahun 2022, 2023, sampai 2024. Mungkin seperti itu, tergantung jumlah besaran uang. Nah, kalau dia terkategori proyek sedang, bisa jadi dia cukup diselesaikan mungkin pada 1 tahun anggaran, kemudian bisa dia 1 semester 6 bulan, atau bisa 1 triwulan. Bahkan kalau yang proyek kecil, itu bisa diselesaikan hanya mungkin hitungan 2 atau 3 bulan. Jadi tergantung volume kegiatan, volume besar, volume pekerjaan, dan bagaimana besar kecilnya proyek itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Jadi demikian dulu adik-adik mahasiswa, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Jadi nanti pada pertemuan ini saya cukupkan terlebih dahulu karena saya ini mengajar Anda dari luar daerah. Saya takutnya juga bandwidth atau jaringan ini terganggu sehingga mengganggu aktivitas atau perkuliahan melalui media Zoom online ini. Jadi demikian dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang, Pak Agus mohon maaf. Nanti kita lanjutkan pada minggu depan. Akhirnya perkuliahan ini saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Halo, Pak. Terima kasih.